Mungkin bisa dijelaskan tentang momen surprise tadi yang diberikan hari ulang tahun Bapak. Nah ini seperti apa akhirnya bisa memberikan sesuatu yang berkesan untuk Bapak hari ulang tahun? Sebenarnya memang udah rencana niat saya untuk kasih surprise ke Bapak, apalagi didampingi dengan cucu-cucunya. Mungkin buat semua orang ini hal yang kecil, yang sepele, tapi dengan hadirnya cucu Bapak di hari spesialnya, ya saya berharap ini kado terindah buat Bapak di tahun ini, dengan menutup tahun dengan bahagia dan rasa syukurnya bersama beliau juga gitu. Mbak sendiri melihat sosok Bapak di usia hari ini yang ulang tahun ke 73 ya Pak? 73 ya. Iya, nah ini seperti apa Mbak sebagai seorang anak melihatnya? Aduh, Bapak, apa ya? Ya saya nangis lagi nanti. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apa ya? Bapak itu sosok yang hebat buat saya. Aduh, maaf ya Mas. Iya Mbak. Iya sih. Bapak itu sosok yang hebat buat saya. Beliau bukan cuman guru buat saya, tapi beliau juga panutan buat saya. Mungkin karena saya anak pertamanya beliau, dan dari dulu emang Bapak tuh benar-benar role model saya. Beliau banyak mengajarkan banyak hal buat saya. Beliau yang mendidik saya sedemikian rupa, beliau yang mensupport saya sampai di titik ini, dan saya yakin doa beliau tidak pernah putus sama saya, untuk saya sampai di titik ini gitu loh Mas. Makanya saya bisa sampai berada di titik ini itu nggak lepas dari doa beliau. Seperti itu, sampai saya bisa punya cucu buat beliau, bisa bahagia dengan kehidupan saya sekarang seperti ini, itu berkat doa beliau. Seperti itu, beliau memang role model buat saya gitu Mas. Oke, apa sih yang paling berkesan mungkin di momen-momen yang mungkin yang selalu diingat di hari ulang tahun Bapak, apa sih? Sebenarnya setiap momen itu selalu berkesan buat saya. Walaupun sekarang kami sibuk dengan aktivitas masing-masing, dengan kesibukan masing-masing, tapi setiap waktu bersama beliau itu momen yang sangat berharga buat saya. Dari waktu saya kecil sampai detik ini saya bersama beliau gitu. Itu buat saya itu momen berharga bersama beliau gitu Mas. Walaupun hanya sekedar ketemu, ngobrol, sharing, cerita gitu kan. Jadi ya apapun, ketika di mobil pun kami ngobrol, itu momen yang berharga buat saya bersama Bapak. Seperti itu. Oke, Pak Teguh yuk. Saya nggak usah beliau. Tanya teman Oke, itu iya. ya. Mungkin apa suri tauladan yang bisa dipelajari dari Bapak yang menjadi landasan bagi Mbak sendiri? Bapak itu pekerja keras. Bapak itu sangat etos kerjanya tinggi, sangat pekerja keras, dan itu akhirnya nurun ke saya. Dan saya detik ini sampai di titik seperti ini pun, selain nggak luput dari doa Bapak dan juga ibu saya, itu udah pasti ada kerja keras saya, dan setiap kemudahan yang ada saya alami dan saya temukan itu pasti ada doa dari orang tua saya, baik Bapak ataupun Ibu. Jadi yang saya contoh dari Bapak itu pekerja kerasnya Bapak, sangat gigih, terus Bapak selalu mengajarkan saya untuk selalu jujur, dengan tidak meninggalkan ibadah, dan selalu Bapak berpesan supaya untuk selalu memuliakan anak yatim dengan berbagi. Itu yang saya selalu patri di otak saya sampai detik ini, dan saya menurunkan ke anak saya. Seperti itu. Oke, Mas, maaf, ini kan mantu ya? Iya. Iya, mantu. Sosok Bapak, Pak Haji Teguh ini di mata Mas ini seperti apa sih? Sosok Bapak adalah orang tua yang selalu mengajarkan kebaikan. Jadi saya teringat kata-kata beliau yang mungkin kalau dalam agama itu khairun nas anfa'uhum linnas, ya, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi Bapak ini banyak ilmu yang saya dapat, yaitu ilmu sedekah. Jadi dia selalu berprasangka baik terhadap orang, karena kalau kita berprasangka baik terhadap orang, orang akan mengembalikannya itu dalam kebaikan juga. Jadi apabila kita bermanfaat bagi orang lain, itu pahalanya akan mengalir sampai kita nanti tutup usia. Adapun yang beliau ajarkan adalah selalu bersedekah kepada anak yatim, kepada orang yang membutuhkan.
itulah sebagai pahala kita untuk bekal kita sampai dengan akhir nanti gitu. Jadi beliau adalah sosok yang saya kagumi, yang istilahnya sama cucu ya mungkin kasih sayangnya bisa lebih, apalagi sama anak seperti itu. Jadi beliau adalah teladan bagi saya dan teladan bagi keluarga kecil kami juga. Jadi saya sangat menyayangi beliau seperti itu. Semoga di ulang tahun yang ke-73 beliau selalu diberikan kesehatan, panjang umur, selalu diberikan keberkahan. Apa yang beliau hajatkan atau yang beliau inginkan, semoga Allah kabulkan semua hajat-hajatnya, dan selalu istiqomah untuk menanamkan selalu kebaikan pada setiap manusia. Seperti itu. Terima kasih. Oke, sedikit Pak Teguh. Ini dong. Oh, iya. Cucu coba. Oke. Cucu yang pinter. Jadi gimana nih ngeliat hari ini, panggilnya apa kakek? Eyang nih hari ini ulang tahun yang ke-73. Mungkin apa sih yang kamu pahami, apa yang kamu dapat dari usia Eyang yang sekarang ini, bimbingan atau apa yang suka dipesan sama Eyang seperti apa? Kalau dari saya, yang selalu mengajarkan kepada saya jangan pantang menyerah dan selalu berjuang dalam keadaan apapun. Itu aja. Pak, udah lagi. Selalu perhatian sama kamu. Iya. Selalu perhatian. Apa yang kamu minta selalu dikasih sama dia. Iya. Apa contohnya? Apa? Contohnya Kemarin minta sepatu. pas hari kemana? Sepatu pas saya lagi di Cina dibeliin. Dibeli itu, selalu diingat berarti sama Eyang ya. Berarti perhatian dan sayang ya sama Kemarin pas mau naik apa? Pas mau naik jalan-jalan sama Eyang. Apa tadi? Pas mau naik apa namanya? Naik mobil sama Eyang, jalan-jalan, Iya. Eyang ngikutin. Eyang ngikutin. Eyang memenuhi. Iya. Iya. Jadi, Memenuhi permintaan saya. Terus hari ini yang ulang tahun mau kasih kado apa buat Eyang nanti? Tadi udah ya. Itu tadi ya. bawa surprise kue. Bawa surprise kue. Oh, bawa surprise. Dari rumah. Dan Eyang seneng ya tadi ya. Kaget ya. Kan. Apa doa apa yang ingin Disampaikan buat Eyang. buat Eyang yang hari ini ulang tahun? Semoga yang umurnya makin panjang, banyak rezeki, Amin. selamat dunia akhirat, sehat dunia akhirat, selalu dimudahkan dalam urusannya, bahagia, dan makin sayang sama cucunya. Amin ya Allah.